Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Qilin Surgawi. Setelah lelaki tua pendek itu melihat Wang Lin melepaskan Qilin, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian dia melihat tatapan Qilin dan hatinya bergetar. Semua makanan binatang surgawi bergetar ketika Qilin muncul, seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan musuh alami mereka. Mereka semua mengeluarkan suara nyaring yang tajam, dan tanpa ragu-ragu mereka berbalik untuk melarikan diri. Tidak hanya yang ada di langit, tetapi bahkan para pembudidaya di tanah mulai gemetar seolah-olah mereka menahan banyak rasa sakit. Garis-garis hijau muncul di kepala para pembudidaya dan dipadatkan menjadi titik-titik di masing-masing kepala mereka. Melihat bahwa umpan binatang surgawi itu akan melarikan diri, Qilin mengeluarkan gas tak terlihat dari hidungnya. Gas ini menyebar seperti raungan dan mengandung kekuatan misterius di dalamnya. Semua makanan binatang surgawi di sekitarnya bergetar dan tidak berani melarikan diri lagi. Qilin tiba di sebelah makanan binatang surgawi dan menghirup semuanya. Pakan makhluk angkasa diubah menjadi energi yang sangat bergizi bagi makhluk angkasa. Adegan ini menyebabkan lelaki tua pendek itu menjadi tercengang. Qilin menjilat bibirnya dan menatap titik-titik hijau di kepala para pembudidaya. Jelas itu belum memakan isinya. Ekspresi pria tua pendek itu menjadi jelek dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan barang lain dari tasnya. Apa yang dia ambil adalah kuas. Badan kuasnya sangat jernih, tetapi ujungnya seputih salju seolah belum pernah menyentuh tinta sebelumnya. Saat dia mengeluarkannya, itu melepaskan rasa keagungan. Bahkan Qilin tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa keterkejutan di bawah rasa keagungan ini. Setelah dia mengeluarkannya, dia menatap Wang Lin dengan ganas dan berteriak, "Anak nakal Wang Lin, karena kamu mengenali makanan binatang surgawi, apakah kamu mengenali ini?" Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak berbicara tetapi menampar tas pegangannya, dan God-Slaying War Chariot muncul. Setelah warisan sebenarnya diaktifkan, kelemahan aktivasi lambatnya telah menghilang. Orang tua pendek itu berteriak, "Bahkan kamu tidak tahu apa ini. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah sesuatu yang saya bawa bersama saya di alam surgawi. Saya menggunakannya untuk mencerahkan para kultivator alam rendah." Orang tua ini benar-benar mempertimbangkan fakta bahwa sangat sulit bagi Anda untuk berkultivasi sejauh ini. Jadi enyahlah sekarang. Jika Anda tidak enyahlah, maka saya akan benar-benar menyerang. Arotrorotu awah. Wang Lin memandang lelaki tua itu dan perlahan berkata, "Kamu tidak perlu terus menyuruhku pergi. Saya telah memperhatikan bahwa meskipun Anda berada di tahap pertengahan ascendant, Anda sama seperti penjaga surgawi itu. Tak satu pun dari Anda memiliki energi asal di dalam tubuh Anda." Rahasia terbesar lelaki tua pendek itu diungkapkan oleh Wang Lin. Merasa marah karena malu, dia melambaikan kuas di tangannya. Kemudian dia batuk dengan mulut penuh darah dan menggambar simbol dengan kuas. Saat simbol muncul, kekuatan yang kuat mulai menyebar dari simbol. Wang Lin mengungkapkan sedikit keterkejutan untuk pertama kalinya, tetapi segera keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Dia menatap simbol itu dan kemudian pandangannya beralih ke sikat. Kegembiraan di matanya berubah menjadi kegembiraan yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak asing dengan simbol ini. Itu persis sama dengan yang dia temui di jalan setapak di luar gua. Dia telah mempelajari simbol ini berkali-kali dan juga menggambarnya berkali-kali. Tetapi mereka tidak menunjukkan kekuatan. Dia tidak pernah bisa mereproduksi kekuatan luar biasa dari simbol 4 guratan. Dan dia selalu menyesalinya di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, dia melihat simbol itu lagi dari lelaki tua pendek ini. Meskipun simbol ini hanya satu goresan, itu adalah simbol yang nyata dan sangat kuat. Tatapan Wang Lin menyebabkan hati lelaki tua pendek itu bergetar. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Ketika Qilin melihat binatang surgawi itu makan, itu memiliki pandangan yang sama. Tepat pada saat ini, Wang Lin merilis niat pertempuran paling intens sejak memasuki tanah roh iblis. Dia menunjuk ke God-Slaying War Chariot dan berteriak, "Binatang guntur!" Petir dan guntur tiba-tiba muncul di langit dan mendarat langsung di atas kereta. Pada saat yang sama, binatang guntur bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir. Saat itu muncul, itu meraung. Raungannya menyebabkan perubahan di awan dan menyebabkan langit bergemuruh. Seluruh langit segera tertutup petir. Pada saat ini, Qilin juga mulai mengaum. Meskipun aumannya tidak sekuat binatang petir itu, dia juga tidak lemah. Raungan ini menyebabkan semua titik hijau terguncang keluar dari tubuh para pembudidaya sekitarnya dan mereka dimakan oleh Qilin. Tepat setelah itu terjadi, simbol yang digambar oleh kuas terbang ke arah Wang Lin.
Tetapi pada saat ini, binatang guntur itu meraung dan melangkah maju. Untaian petir turun dari langit, menciptakan pemandangan luar biasa dari hujan petir. Serangkaian petir turun dari langit dan mendarat di simbol. Meskipun kekuatan simbol ini hebat, lelaki tua pendek itu sepertinya hanya tahu satu pukulan ini. Jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya. Dia hanya bisa menyaksikan simbol itu dilemahkan oleh sambaran petir sampai runtuh. Setelah tertegun sejenak, tubuh lelaki tua pendek itu bergetar. Dia takut dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk melarikan diri. Beberapa ratus tahun setelah dia mengalami pertemuan yang beruntung itu, dia berhasil mengendalikan sejumlah besar pembudidaya. Namun, karena dia berhati-hati, atau lebih tepatnya, dia sangat pemalu, dia tidak pernah berani memprovokasi para pembudidaya ascendant atau orang tingkat umum iblis. Rasa takutnya adalah bawaan. Dia telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa sejak lama. Tetapi dia tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk mencoba mencapai tahap ascendant. Dia takut mati. Namun, dia secara bertahap melupakan kehati-hatian ini setelah dia mengumpulkan 10 penjaga surgawi. Dia secara pribadi mulai bertindak untuk menangkap lebih banyak pembudidaya untuk menyatu dengan giok yang rusak. Dia berharap untuk mengembangkan lebih banyak ahli di tingkat penjaga surgawi. Apa latar belakang Wang Lin sialan ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Sial, jika aku bisa melarikan diri kali ini, aku pasti akan menghancurkan kepala pembudidaya dari kota iblis kuno yang memberitahuku berita tentang Wang Lin. Saat pria tua pendek itu melarikan diri, dia mengutuk dalam hatinya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Bahkan jika dia harus menggunakan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya, dia tidak akan membiarkan lelaki tua pendek ini melarikan diri. Matanya benar-benar merah sekarang. Namun, ini bukan merah dari pembantaian, tetapi merah dari harta karun di tangan lelaki tua itu. Di mata Wang Lin, lelaki tua itu adalah peti harta karun yang bergerak. Wang Lin sangat bingung. Jika lelaki tua ini memiliki harta sebanyak ini, mengapa tidak ada yang datang untuk mencurinya selama bertahun-tahun ini? Dia tidak tahu bahwa lelaki tua ini selalu penakut dan berhati-hati. Hanya dalam beberapa dekade terakhir ini, dia menjadi lebih berani. Sebelumnya, ketika orang tua menangkap pembudidaya, ia hanya menangkap pembudidaya dari sekte kecil. Namun, baru-baru ini dia menjadi berani dan mulai menangkap murid dari sekte besar. Menangkap murid divisi biru sekte takdir surgawi adalah salah satu penampilannya yang berani. Meskipun lelaki tua pendek ini berada di tahap pertengahan ascendant, dia memperolehnya melalui metode khusus. Akibatnya, jika dia bertemu dengan kultivator ascendant, tahap awal yang lemah, dia masih bisa bertahan. Namun, jika dia bertemu seseorang seperti Wang Lin, yang bisa menandingi pembudidaya ascendant tingkat menengah, kekuatannya benar-benar tidak signifikan. Selain itu, meskipun dia memiliki harta yang kuat, dia hampir tidak dapat menggunakan sebagian besar harta itu. Dia hanya bisa menggunakannya pada tingkat yang dangkal. Untuk dapat menampilkan hanya 1% dari kekuatan mereka adalah batasnya. Ketika lelaki tua pendek itu dengan cepat melarikan diri, dia merasa seperti dia telah kembali ke sebelum dia mengalami pertemuan yang beruntung itu, dan masih merupakan kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang dikejar oleh para pembudidaya yang kuat. Hatinya sangat marah dan dia mengutuk Wang Lin. Namun, seberkas cahaya hitam dengan cepat mendekat dari belakangnya. Orang tua itu dengan cepat menggambar simbol dengan kuas untuk memblokir mantranya. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dengan kaki kanannya dan tubuhnya melepaskan semburan api. Saat apinya menghilang, dia juga menghilang. Mata Wang Lin menjadi lebih merah. Meskipun keterampilan lelaki tua itu sangat buruk, dia yakin telah menguasai seni melarikan diri. Dalam waktu setengah jam, orang ini sudah menggunakan 10 mantra, yang bahkan menyebabkan Wang Lin terkejut. Ini adalah mantra pelarian ke-11, yang sama sekali berbeda dari 10 mantra terakhir. Wang Lin mencibir dan berteleportasi. Dia menyebarkan akal ilahi dan segera menemukan pria tua pendek 15.000 km jauhnya. Api menghilang dari tubuh lelaki tua itu dan kemudian dia terbang dengan cepat. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi pahit saat sosok Wang Lin muncul dari kehampaan di hadapannya dan menuduhnya. Orang tua itu menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia mengatupkan giginya dan kemudian membuang sikat di tangannya. Sikat itu melayang di udara dan riak muncul di sekitarnya. Sepertinya itu akan menembus kehampaan dan menghilang. Setelah lelaki tua itu melempar kuas, dia dengan cepat membentuk segel. Aura logam muncul dan dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya. Kemudian dia segera bergegas menjauh dari Wang Lin dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Bocah kecil Wang Lin, sikat langit itu benar-benar milik surgawi. Jika itu menghilang ke dalam kehampaan, akan sangat sulit bagimu untuk menemukannya lagi. Suara lelaki tua itu perlahan datang dari kejauhan. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan tangan kanannya menyentuh tas pegangannya. Pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang keluar. Sosok Shu Liguo muncul dan tanpa Wang Lin memberinya perintah. Dia sudah tahu apa yang diinginkan Wang Lin.
Dia meraung saat dia melihat pedang hitam itu dan berteriak, "Little Black, speed! Kecepatan, saya ingin menangkap kuas itu, Oh Xiaoan." Pedang hitam itu menyala dan menghilang. Itu membawa Shu Li Guo langsung ke dalam kehampaan. Wang Lin mengambil langkah dan mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk mengejar lelaki tua pendek itu. Saat lelaki tua itu melarikan diri, dia melihat Wang Lin mengejarnya dan segera mulai menangis. Dia berpikir, apa yang dia inginkan? Saya sudah membuang kuas langit saya. Kenapa dia tidak membiarkanku pergi? Hauma, dia mendeteksi bahwa Wang Lin dengan cepat mendekati akal ilahinya. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan jaring yang bersinar hijau. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Divine Soul Brush, kendali saya atas Celestial Capture Net ini bahkan lebih lemah. Jadi saya tidak pernah menggunakannya untuk melawan musuh. Saya mohon, Celestial Capture Net, kali ini Anda harus mengenali musuh yang tepat. Itu bisa dianggap takdir ketika aku menemukanmu, kan? Kali ini Anda tidak harus menjebak saya. Dia benar-benar tidak mau menggunakan Celestial Capture Net ini, kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Baginya, jaring ini terlalu aneh. Setelah dia mendapatkannya, dia menggunakannya saat tidak ada orang di sekitarnya untuk melihat kekuatan apa yang dimilikinya. Dia tidak mengharapkan jaring untuk menjebaknya, dan itu berlangsung selama 3 hari. Setelah itu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mau menyerah, jadi dia mencoba lagi. Ini mengakibatkan dia menjebak dirinya sendiri selama 3 hari lagi. Baru pada percobaan ketiga, dia berhasil menjebak potongan kayu yang dia gunakan untuk percobaan ini. Orang tua itu memiliki ekspresi sedih saat dia memegang Celestial Capture Net. Dia memutuskan untuk tidak lari lagi dan berdiri diam. Dia tahu betul bahwa dia adalah seorang kultivator ascendant tahap menengah yang kosong. Akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari Wang Lin yang memiliki dao sendiri dan telah mencapai ascendant sendiri. Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil risiko kali ini. Jika mood Celestial Capture Net ini baik, Wang Lin akan terperangkap selama 3 hari. Dengan awal 3 hari, jika dia ingin lari, Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya apapun yang terjadi. Jika dia memutuskan untuk tidak lari dan menangkap Wang Lin, maka dia mungkin bisa menggunakan beberapa obat untuk memperbaiki Wang Lin menjadi penjaga surgawi yang benar-benar berkualitas rendah seperti yang terekam di batu giok. Berpikir tentang kekuatan penjaga surgawi berkualitas rendah yang terekam di batu giok, hati lelaki tua pendek itu tergerak. Penjaga surgawi yang dia perbaiki semuanya rusak dan tidak memenuhi persyaratan yang tercatat di batu giok misterius. Batu giok menyatakan bahwa peluang untuk memperbaiki penjaga surgawi dari pembudidaya transformasi jiwa sangat tipis. Jika itu adalah pembudidaya ascendant, tingkat keberhasilan akan meningkat sedikit, tetapi itu masih sangat rendah. Hanya puncak pembudidaya ascendant tahap akhir yang bisa membuat tingkat keberhasilan mencapai 1 dari setiap 10.000. Tentu saja ada kasus khusus. Mereka yang memiliki dao sendiri juga bisa mencapai 1 dari 10.000 kesempatan. Orang tua itu memegang Celestial Capture Net dengan pemikiran ini. Hanya dalam beberapa napas waktu, Wang Lin muncul dari kehampaan di depan lelaki tua itu. Hampir pada saat Wang Lin muncul, lelaki tua itu berteriak dan melemparkan Celestial Capture Net. Jaring itu tiba-tiba meluas tanpa batas, menjadi langit dan bumi. Wang Lin sudah melihat jaring pria tua itu dengan akal ilahi. Mempertimbangkan betapa berhati-hati Wang Lin, dia diam-diam menganalisis bahwa harta karun ini tidak sederhana. Setelah lelaki tua itu mengeluarkan harta karun ini, dia bahkan berhenti berlari. Ini menunjukkan betapa yakinnya lelaki tua itu pada kekuatan harta karun ini. Meskipun Wang Lin tidak tahu mengapa lelaki tua itu tidak mengambil harta karun itu sebelumnya, kewaspadaannya meningkat. Saat dia muncul, dia menyiapkan mantra teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Hanya dengan pikiran, dia bisa menembus apa saja dan memaksa keluar dari sini. Celestial Capture Net menyatu dengan dunia. Ada seberkas cahaya hijau dari langit dan pada saat yang sama, seberkas cahaya hijau datang dari bumi. 2 sinar lampu hijau tiba-tiba menerobos dan mendekat satu sama lain. Jebak dia! Jebak dia! Jebak dia! Orang tua pendek itu sepertinya sudah gila saat dia menatap lampu hijau. Dia berubah dari bergumam menjadi dirinya sendiri menjadi raungan panik. Jebak dia! Itu harus menjebaknya! Wajah lelaki tua itu memerah, tinjunya terkepal, dan urat di wajahnya membengkak. Wang Lin mendengus dingin. Lampu hijau ini terlalu aneh. Dia bahkan tidak bisa menembusnya dengan akal ilahi. Dengan betapa hati-hati Wang Lin, dia segera mulai mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk melarikan diri dari lampu hijau ini. Namun, tepat pada saat ini, lampu hijau tiba-tiba melaju dan mulai berkontraksi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya saja, target yang dituju bukanlah Wang Lin, tapi orang tua pendek yang hampir gila. Wajah lelaki tua itu sangat pucat. Dia dengan cepat mundur dan berulang kali bergumam, "Jangan ikat aku, jangan ikat aku."
Jangan ikat aku. Aku mengeluarkan kalian semua dari sana. Kamu tidak bisa mengikatku, kamu tidak bisa mengikatku. Ah, aku mohon padamu, Celestial Capture Net, berikan aku jalan untuk bertahan hidup. Sementara Wang Lin terkejut, lampu hijau menyala dan mengelilingi lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu tertutup api saat dia mencoba melarikan diri. Tetapi begitu api muncul, api itu segera menghilang. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi sedih dan berteriak, "Kamu Celestial Capture Net yang tidak tahu berterima kasih. Anda hanya mengikat saya dan tidak pernah mengikat musuh." Cahaya keemasan meledak dari lelaki tua itu, tetapi segera menghilang. "Pemilik asli Anda pasti mati karenamu." Kepahitan di hati lelaki tua itu bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Dia terus mengaktifkan mantra, tetapi bahkan setelah dia mengaktifkan lebih dari 10 mantra, melarikan diri yang berbeda, semuanya gagal. Dia hanya bisa melihat lampu hijau benar-benar mengelilinginya. Lampu hijau menghilang dan berubah menjadi Celestial Capture Net yang sedikit bersinar. Orang tua pendek itu benar-benar diikat ke titik di mana dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Kemudian dia dikirim ke Wang Lin. Wang Lin telah bertempur melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tapi ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 700 tahun dia melihat musuhnya terperangkap oleh harta mereka sendiri dan menyerahkannya langsung kepadanya. Wang Lin percaya bahwa meskipun 7.000 tahun telah berlalu, akan sangat sulit untuk menemukan pemandangan serupa. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut setelah melihat ini. Ini jelas menunjukkan betapa terkejutnya dia. Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi pada saat yang sama, ketakutannya terhadap Celestial Capture Net langsung mencapai tingkat yang luar biasa. Dia secara pribadi melihat lelaki tua itu menggunakan banyak mantra pelarian, dan semuanya gagal di bawah kekuatan Celestial Capture Net. Orang tua yang diikat oleh Celestial Capture Net dan dikirim ke Wang Lin merasa bersalah saat dia melihat ke arah Wang Lin, dan dia dengan marah berteriak, "Belum pernah melihat seseorang yang membebaskan diri, harta orang tua ini gagal. Jadi apa?" Bahkan dengan temperamen Wang Lin, dia tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Senyum seperti ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin. Orang tua pendek itu mendengus. Saat ini, dia berhenti peduli. Temperamennya yang pemalu telah ditekan tanpa henti. Dia berpikir bahwa dia adalah kultivator yang paling salah di dunia kultivasi. Dia jelas memiliki pertemuan yang beruntung yang akan membuat siapapun iri. Tetapi pada akhirnya, dia dihancurkan oleh harta yang dia dapatkan selama pertemuan yang beruntung itu. Orang tua ini tidak beruntung kali ini. Jika Anda ingin membunuh saya dan apa yang tidak, lakukan saja. Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Wang Lin menarik senyumnya dan kembali ke ketidakpedulian aslinya. Kemudian dia meraih orang tua itu dan menghilang. Kembali ke kastil, sebagian besar pembudidaya mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika Wang Lin mengejar lelaki tua itu. Tanpa benih celestial, mereka segera mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, ada beberapa yang tidak pergi. Sun Ruonan adalah salah satunya. Dia menatap langit dengan ekspresi kompleks di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tubuh Wang Lin muncul dari kehampaan dan dengan dingin menatap orang-orang yang tersisa. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua dengan hormat menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin dan terus-menerus berterima kasih padanya. Semua kecuali Sun Ruonan yang bertingkah seolah dia tidak melihat Wang Lin sama sekali dan terus menatap langit dengan bingung. Wang Lin menggenggam tangannya pada para pembudidaya yang pergi sebagai isyarat dan kemudian tangan kirinya mengulurkan tangan. Dia meraih Sun Ruonan dan terbang ke kejauhan. Para pembudidaya yang tersisa menunggu Wang Lin mengucapkan terima kasih. Setelah melihat Wang Lin pergi, mereka merasa beberapa tahun terakhir ini hanya mimpi. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan kemudian berpencar. "Biarkan aku pergi, hak apa yang Anda miliki untuk menangkap saya?" Setelah Sun Ruonan ditangkap oleh Wang Lin, dia segera menjadi sadar dan mulai berjuang. "Diam!" Suara Wang Lin mendarat di tubuh Sun Ruonan seperti angin dingin, dan itu segera membuatnya diam. Namun, dia segera mencibir. "Saya tahu mengapa Anda ingin menangkap saya. Anda ingin menggunakan saya sebagai tungku budidaya Anda? Baiklah, lakukan apa yang kau inginkan padaku, tapi biarkan aku pergi setelahnya." Tim. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik dan melihat ke arah wanita itu. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat mayat. Dia perlahan berkata, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tungku kultivasi saya." Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dengan satu langkah, dia sudah pindah beberapa puluh ribu kilometer jauhnya. Sun Yunshan dengan cemas berdiri di sana dengan lebih dari 10 pembudidaya roboh di tanah di dekatnya.
Dia merasa sangat terganggu ketika matanya menyipit dan seberkas cahaya datang dari kejauhan dan berubah menjadi Wang Lin. Wang Lin sedang menggendong seorang pria dan seorang wanita di tangannya. Pandangan Sun Yunshan pertama kali jatuh pada sosok wanita yang dikenalnya, Ruonan. Mata Sun Yunshan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi segera diganti dengan ekspresi yang kompleks. Dia mengalihkan pandangan darinya dan kali ini melihat tangan kanan Wang Lin. Leluhur. Meskipun Sun Yunshan sudah siap secara mental, dia masih terkejut setelah melihat ini. Wang Lin mendarat dan melambaikan tangan kirinya. Sun Ruonan dilempar ke arah Sun Yunshan. Kemudian, tangan kirinya meraih ke arah kehampaan dan binatang kilin itu bergegas mendekat. Saat binatang itu muncul, semua garis hijau di tanah pembudidaya dan Sun Yunshan mulai bergetar. Kemudian mereka berubah menjadi titik-titik dan dimakan oleh kilin. Binatang buas ini sepertinya sangat bahagia. Itu meraung sebelum berubah menjadi fragmen jiwa dan diambil oleh Wang Lin. Saudaraku Sun, batasan telah dihapus dan adik perempuanmu telah diselamatkan. Adapun paman bela diri Anda harus menemukannya sendiri. Adapun yang ada di dalam sekte pemurnian jiwa saya akan melepaskannya. Selamat tinggal. Dengan itu, Wang Lin meraih pria tua pendek yang mengaku dari alam surgawi dan kemudian berteleportasi. Ia terlalu malas untuk memperhatikan perselisihan di antara dua bersaudara ini. Sosok Wang Lin muncul di dalam menara di suku pemurnian jiwa. Dia dengan santai melemparkan lelaki tua pendek itu ke tanah dan dia duduk dalam posisi lotus. Matanya bersinar seperti obor saat dia menyentuh tas pegangannya dan 3 sinar energi pedang terbang keluar. Ujung pedang melepaskan aura kuat dan dingin dan dia menekannya ke kulit lelaki tua itu. Ketiga pedang ini adalah milik Zishu, Moyang, dan Haiju. Setelah disempurnakan oleh Wang Lin, energi pedang dari ketiga pedang itu bergabung bersama. Perpaduan penguasaan 3 pedang menyelesaikan aktivasi 3 pedang. Ini adalah formasi pedang 3 bakat, pedang Saint Ling Tianhou. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Suara Wang Lin tenang, tetapi ketika mendarat di telinga pria tua pendek itu membuatnya gemetar. Mata kecilnya dengan cepat menoleh untuk melihat ketiga pedang yang berharga itu. Wang Lin perlahan berkata, "Setelah Celestial Capture Net melepaskan Anda, jika Anda melakukan gerakan apapun, saya akan memberitahu Anda misteri formasi pedang 3 bakat." Dia menemukan nama formasi pedang 3 bakat ketika dia mencari jiwa. Haiju. Pedang 12 pedang dibagi menjadi 3 kelompok. Jika semua 12 pedang diaktifkan, itu akan menjadi formasi 12 pedang pembunuh surga yang sangat dibanggakan oleh pedang Saint Ling Tianhou. Sekarang beritahu saya apa identitas Anda. Dengan pengalaman hidup Wang Lin, dia langsung bisa mengetahui betapa pemalu pria tua ini. Suaranya mengandung energi iblis saat dia berkata, "Jika kamu tidak berbicara, saya akan menggunakan mantra pencarian jiwa. Kemudian, saya akan memurnikan jiwa Anda menjadi fragmen jiwa sehingga Anda tidak akan pernah bisa memasuki siklus reinkarnasi." Popopo.